Halo, perkenalkan kami dari kelompok Insight Spark akan menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul Pris AI, keamanan cerdas adaptif berbasis AI. Nah, langsung aja. Di sini ada partisan kelompoknya. Yang pertama itu ada ketua kelompok yaitu saya sendiri Devri Jalan Alisat. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada Raffi Ardinaufal dan Imam Molis. Nah, langsung aja ke latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri tuh di mana keamanan publik di kota besar tuh semakin rentan nih akibat urbanisasi cepat, kepadatan penduduk dan ketimpangan sosial. Sehingga kasus kriminalitas di jalanan ini seperti penjamretan, perampokan, dan pelecehan tuh terus meningkat nih, terutama di area minim pengawasan. Belum lagi apabila hal itu terjadi tuh seringkali nih respon dari pihak berwajib seperti kepolisian dan lainnya tuh lambat nih karena teknologi yang digunakan tuh belum begitu canggih dan tanggap untuk menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu, teknologi mobil dan AI yaitu Pris AI menawarkan nih solusi baru melalui deteksi suara, pemetaan suara kriminal, serta rekomendasi jalur aman secara real time. Oke, next untuk tujuannya sendiri itu ada mendeteksi suara panik secara otomatis, mengirim lokasi pengguna ke kontak darurat, memungkinkan panggilan cepat ke polisi, aplikasi menjadikan peta interaktif zona rawan kriminalitas berbasis data dan AI, rekomendasi keamanan adaptif, dan terakhir itu dashboard khusus bagi pemerintah nih untuk atau pihak keamanan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, sedangkan untuk manfaatnya sendiri tuh ada tiga nih. Yang pertama itu bagi pengguna, yaitu memberikan rasa aman dengan respon darurat otomatis, notifikasi area beresiko, dan informasi real time untuk mencegah kejadian berbahaya. Dan untuk yang kedua itu manfaatnya itu bagi pemerintah atau penegak hukum, yaitu menyediakan data pendukung untuk penempatan petugas, pembangunan infrastruktur keamanan, dan evaluasi kebijakan. Dan yang terakhir manfaatnya itu untuk masyarakat luas, yaitu menyediakan data pendukung untuk penempatan petugas, pembangunan infrastruktur keamanan, dan evaluasi kebijakan. Nah, langsung aja untuk metodologi sendiri itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Raffi Ardi Naufal. Kepada Raffi Ardi Naufal dipersilahkan. Oke, untuk metodologi yang kami gunakan itu ada dua. Yang pertama untuk secara keseluruhan pengembangan model machine learningnya seperti ini. Yang pertama ada data collecting, yaitu kami mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber. Di antaranya kami menggunakan Kaggle untuk mencari data teriakan dan juga data kepanikan. Kemudian dilakukan EDA untuk masih untuk melakukan apakah melihat apakah kelasnya sudah seimbang atau belum. Kemudian juga ada data preproses di mana kami melakukan normalisasi dan juga mengubah representasi dari suara menjadi numerik atau NumPy. Kemudian training model, kemudian model evaluasi dan juga deployment dan monitoring untuk melihat kinerja model. Nah, di satu lagi itu untuk melihat pipeline dari environment modelnya. Kemudian untuk demo produknya seperti ini. Pertama kita masuk di bagian onboardingnya. Kemudian kita selanjutnya kita Nah, ini kita sudah masuk di bagian aplikasinya, uh, dan ini mungkin masih belum selesai, namun ini sudah merepresentasikan dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Pertama, kita menyediakan ada fitur untuk mencari kantor polisi terdekat, kemudian ada untuk menaruh kontak darurat, kemudian ada fitur untuk memetakan zona yang rawan bahaya, rawan kejahatan, dan juga ada live tracking kerabat, edukasi keamanan, dan panduan aplikasi di homepage. Kemudian di selanjutnya, uh, nah
di sini di profil nanti user akan diminta untuk mengisi data-datanya untuk memudahkan apabila terjadi kejahatan yang menimpa, maka polisi akan dengan sigap tidak perlu menanyai korban lagi, namun sudah kita berikan saja datanya. Nah, untuk aplikasinya baru seperti ini. Untuk implementasi dari modelnya sendiri itu karena memang di belakang layar gitu, di belakang di latar belakang penggunaannya mungkin masih belum selesai. Namun untuk kegunaannya nanti akan bersambung ketika kita terdengar teriakan dari user, maka akan mengaktifkan si aplikasi ini. Mungkin cukup sekian dari demonya.